Puji Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu sekalian dan sidang jemaat yang ada di lantai 1. Shalom. Shalom. Kita bersyukur karena di sepanjang minggu ini kita merasakan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberikan kesempatan untuk kita datang pada hari ini, pada pagi hari ini untuk merayakan kebaikan-Nya. Untuk memuliakan Dia, untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Karena salibnya kita hidup, karena Dialah Allah sumber kehidupan dan pengharapan kita. Sebab salibnya lah yang menjadi kekuatan kita.
semua menyanyikan pujian ini dengan penuh pengertian. Karena salibnya, karena pengorbanannya kita hidup. Karena salibmu ku hidup. Mari sedang jemaat Tuhan, karena salib, katakanlah karena salibnya kita menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. karena salibmu, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. sekali katakan karena salibmu, karena salibmu ku hidup, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan karena salibmu, mujizat-Mu. karena salibmu, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. kita menyembah Tuhan. Haleluya. Karena salibmu Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Engkau Allah yang menebus kami, Engkau Allah penyelamat kami, Engkau yang mengubah hidup kami. Kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan, kami mengagungkan Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang mengorbankan dirinya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita. Karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk salib-Mu, untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang mengubahkan kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita dan merayakan anugerah-Mu yang begitu besar itu. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Engkau menyucikan, menguduskan kehidupan kami, melayakan kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, berkarya di tengah-tengah ibadah kami. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang sudah lelah, sudah tidak kuat berdiri, dipersilakan untuk duduk. Tapi yang masih semangat, kita tetap memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Kita datang dengan bersyukur, dengan bersukacita. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Oh, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kita datang dengan hati bersyukur, kita memuliakan Dia, sebab Dia Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Sekali lagi, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Puji Tuhan, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Sebab kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Dia yang telah menebus kita. Oleh karena itu kita masih tetap bersukacita memuliakan Tuhan. Dialah Raja kita, Dialah yang bertahta dalam kehidupan kita. Boleh salam kiri kanannya dan katakan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Apakah ada? Apakah ada di antara kita yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Salam, selamat pagi. Udah lama aku dapat sini ya. Tapi tetap aku yang tempo hari ya berjalan bersama Roh. Sekarang ini sudah lumayan aku. Dalam pokoknya aku kalau melihat sesuatu yang jelek tak tutup. Ngomong kotor pun tak tutup. Bergaul sama orang saya bisa memberi. Jangan ngomong yang jelek. Itu pengaruh dengan tubuhmu. Kamu sakit.
Kemarin tuh ada aku, tetanggaku yang depan itu kan aku yang menunggu, sudah meninggal satu minggu di rumah dia makan bersama, saya berikan makan, tapi dia punya penyakit jantung. Saya lupa pada waktu itu. Kalau nggak salah aku pagi Selasa malam tidak menunggu dia meninggal, jatuh kena jantungnya kumat, ya aku viral aku. Ini Pak Yota ini urusan polisi. Yang tahu saya sendiri. Jadi rumahnya buka, mati telungkup situ ya, udah kaku gitu. Itu aku sering kalau itu. Setiap malam kan lihat TV. Dia itu tidak senang sama namanya Gibran, Pak Jokowi nggak senang. Ngomongnya jelek terus saya. Pak, iya Pak, jangan ngomong itu Pak, ngomong yang baik aja Pak. Berani saya, tidak tahu berani. Dia soalnya apa? Bapak punya penyakit jantung Pak. Iya, bahaya pengaruh. Saya punya pengalaman gitu, makanya saya beritahu. Sungguh, nggak tahu kalau itu. Dia mungkin sering sakit jantung. Aku ya nggak tahu. Biasanya taruh di sini ya, obat tetes ini Pak. Obat tetesnya mungkin nggak lupa. Saya hari Selasa doa puasa, nggak ke situ. Malamnya doa doa malam di sini, nggak ke situ, capek tidur langsung. Itu pintu masih buka terus itu. Ya itu aku kesana meninggal dia, meninggal nggak? Pak, ayo Pak, ini sarapan Pak, udah meninggal dia, melungker gitu loh. Iya, darahnya keluar semua. Jadi aku juga agak nggak enak ya pada waktu itu. Ada wong puskesmas, dia nggak mau ngasih surat kematian. Wah, ini harus di kepolisian. Kalau di kepolisian kan aku yang kena nanti itu. Aduh, kok gini ya. Pak RT pun tidak bisa. Pak RT mungkin tidak pengalaman, marah-marah terus saya. Udah mati aja suruh semua. Pak begini. Ayo ke Pak Kojen Pak yang punya pengalaman. Akhirnya juga bisa. Nah, surat kematian tidak tahu sekarang sudah gimana itu untuk urus akte itu. Ya itu pengalaman saya. Pokoknya jangan ngomong yang jelek-jelek. Iya, benar. Firman itu setiap hari. Memang aku lupa, tapi aku punya HP yang setiap hari tak foto, tak ingat, mesti ingat aku. Tapi kalau enggak lupa, mesti lupaan aku. Lupa, aku sudah hampir 70 lebih ya, 70 ya. Tapi aku masih kuat. Aku di Surabaya itu seminggu 2 kali ya, kan 3 kali kemarin. Kemarin itu aku ke mana? Enggak tahu, lupa saya itu kalau ada PA itu. Wah, aku memperbaiki sangkar sampai jam 12 capek. Ada telepon dari sana. Cucu saya sakit, ke sana saya ke Surabaya. Ingat sampai jam 4. Iya, aku PA. Aku harus pulang PA. Ya itu kemarin mau saya tanya itu saya masih sehat enak, aku datang di senang dengarkan pertama enak lama-lama mata itu Pak Stephen lihat enggak ya aku tadi kelihatan loh di sini dekat gini mataku. Oh iya makanya benar aku nggak tanya tanya Pak Gunadi aja. Nah aku sudahlah, jawaban Pak Gunadi bagus lah, meluas pokoknya. Satu kata aku bisa menangkap semuanya. Pokoknya itu Bapak Ibu ya, maaf ya saya juga agak masalah agak sombong saksian saya seperti ini. Ada lagi masa lalu saya juga begitu ya. Saya itu kalau dengarkan kemarin khotbah orang kaya itu sulit untuk itu ya. Iya, saya sendiri juga merasakan memang sulit untuk itu, untuk mengasih uang sama Tuhan. Dulu aku pernah rumah saya dijual itu, dapat berapa? 250 juta. 250 juta, 250 juta itu. Itu ngasih ke gereja seperpuluh itu rasanya berat sekali. Sungguhan, aku ngasih hamba Tuhan yang di sana di Kertajaya 1 juta, 2 juta.
2 juta sudah enggak ada apa-apanya 2 juta kalau cuma 10% berapa. Di Betani juga enggak. Waduh ini Betani cuma aku ngasih tiap bulan 150. Tapi akhirnya habis rumahku, aku sempat bangun rumah yang di belakang. Tapi uangku habis dipinjami orang-orang semua. Iya, pinjami orang-orang enggak bayar. Ada yang kena kasus itu ya, rentenir gitu ya. Itu aduh 11 juta, 10 juta hilang, banyak hilang aku. itu banyak sedih gitu kalau punya uang. Makanya aku kalau per bulan Tuhan mulai dari nol aku sekarang ini kadang-kadang hidup. Aku kalau anak-anak saya kerja semua, tapi saya enggak pernah minta uang, enggak pernah minta aku. Pokoknya apa yang ada di rumah saya, terutama burung ya. Burung ini jangan meremehkan kalau burung itu. Kadang-kadang begitu ya. Aku dari dulu aku sudah hobi, bisa masih jual. Kalau bayar uang kampung, uang iuran kampung 70, tak jualkan aja 2, masih sisa 30.000 lebih. Iya, terus BPJS aku bayar juga, cuma 3 Salomo sama istri saya BPJS 105. Itu pun ya sudah ada, ini sudah mau tak bayarkan. Itu ya dari hasil-hasil begitu. Apalagi kemarin itu ada apa itu pemilihan itu ya Pak Bupati ya itu lumayan. Kemarin dapat 100 lumayan lah. Nyambung hidup pada orang. Tapi tetap saya mengandalkan Tuhan Pak. Iya sungguhan. Iya. Bapak, mungkin pengetahuan saya dengan yang anak muda-muda itu, wah hebat-hebat pengetahuan. Saya tidak nyambung aku sekarang. Oh, iya, itu pelajaran itu anak SD itu 3 bulan katanya anak saya sudah nggak ngikuti, maju terus dia gitu. Iya, saya itu sekarang itu banyak. Ini pokoknya aku bersaksi itu percaya banyak, tapi singkat itu. Anak saya yang cerai itu dua, aku itu. Anak saya namanya Dina itu. Cantik, cerai dia, cantik. Kalau itu Abi itu yang paling ganteng itu ya. Yang nomor 1 yang Kesia itu dapat sudah kerja dari sekolahan. Terus dia kuliah jurusan komunikasi sama Joel komunikasi dia. Ya puji Tuhan, aku bisa menjadi. Cuma dia kalau itu, Pak aku diganggu orang terus ya. Jalan diganggu, naik Gojek diganggu, mesti risik ya. Terus itu ya, akibatnya ya itu cerai itu. Tapi aku juga bersalah menjadi orang tua. Makanya berhati-hati. Sudah punya anak 4 dia tidak tahu suaminya kemana, nggak tahu sudah. Pokoknya dia bisa menyekolahkan anaknya, bisa kontrak itu. Ya puji Tuhan lah itu. Apalagi ya pokoknya itu tiap hari harus ngomong baik. Pikiran jiwa kita jangan di satpam sana aku bisa menceritakan, jangan itu gini pokoknya kalau ngomong baik, jiwa baik itu tubuh baik. Iya, kok tubuh baik. Lihat aku tiap hari kemana, ke Surabaya kuat. Jadi itu apalagi kalau kamu sholat itu harus baik, keluarnya harus baik. Bisa kita aku bilang iya kalau kamu sholat itu ngomongmu enggak perubahan, percuma kamu sholat itu. Iya sungguhan, aku dulu orang situ juga. Jadi gitu, yang ngomong itu berani aku sama orang-orang itu sebelahku yang ngomong mesti gitu. Jangan ngomong jaga penyakit itu, sungguhan penyakit itu yang menjadi pengalaman kami. Makanya anak-anak muda ini ya, aku berharap Anda terus maju terus itu ya. Iya terus maju, apa yang Anda punya itu. Saya ini masuk belajar gitar sendiri enggak nyangkut, malu aku. Not balok enggak ngerti ya. Pokoknya nyanyi, bisa gitaran tuh. Iya. Kalau itu Rafael ini waduh maju gitu. Tambah maju. Aku kemarin Evel, ayo kapan aku ajaran dulu tak ajari, sekarang aku jauh ya sama dia. Tak kasih aku pernah les di gereja ini. Pelajaran ini kalau A main A ini mesti larinya sini, B main F
ini mesti grup ini, jangan melangkah kemana-mana. Sekarang bagus ya, gitaranya bagus, bisa variasi gitu, enak ya gitu, cuma gini-gini cuma enak didengarkan tuh enak. Iya, itulah kesaksian saya. Saya berharap teman-teman yang masih muda-muda itu terus maju, apalagi yang sudah bersekolah itu belajar terus, jangan malas, jangan tidur. Di gereja ada yang saya di gereja, kamu di gereja jangan tidur, percuma kamu kalau tidur di gereja, kamu nyapu ya mesti tidur, tapi kamu harus kerja, belajar terus. Iya, saya mesti iya. Puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya Pak Yeftah. Ada banyak hal yang disaringkan untuk kita pada pagi hari ini. Yang penting jaga lidah ya. Kalau tidak bisa dijaga itu jadi penyakit ya Pak ya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan rasa syukur kami kepadamu. Kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau pakai dalam pelayanan Tuhan, dalam pelayanan Engkau di tempat ini untuk memuliakan Engkau. Kami akan memberikannya dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada pelayan persembahan kami persilahkan. Kita menyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa rencana besar Allah dalam kehidupan kita adalah supaya kita semakin serupa dengan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sambil kita memohon tuntunan Roh Kudus. Ketika firman Tuhan diperdengarkan kepada kita, kita boleh ditegur, diingatkan, dan diubahkan. Kita mau sama-sama pujikan. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau dibentuk sesuai dengan rencana-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu,
Tuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai Sama kita serukan, rencana-Mu. ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, Kepada Pak Gembala kami persilahkan. dalam segenap jalanku, memuliakan Mau Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. dalam segenap jalan kami Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Allah, kalau kami orang yang berdosa dan penuh dengan kehinaan ini diberi kesempatan menjadi serupa seperti Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Siapakah kami ini yang diperkenan oleh Tuhan masuk dalam sabat-Mu, masuk dalam rumah-Mu, menyembah dan mengagungkan Engkau ya Allah. Sungguh hati kami tersanjung dan sangat bersyukur. Kami terharu di dalam kebahagiaan. Sepanjang minggu ini kami lelah mencari nafkah, menuntut studi, menjalani hari-hari kami. Sungguh tubuh ini melelahkan sekali. Dan hari ini kami sabat, kami tenang, kami beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Hari ini hati kami penuh syukur ya Tuhan. Hati kami damai sejahtera. Begitu kami sampai di dalam pelataran rumah-Mu, jiwa kami bersukacita. Kami bahagia. Namun kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah perasaan dan keadaan yang kami rasakan dalam ibadah ini kami bawa pulang juga ke tempat kami berada. Biarlah damai sejahtera Allah itu menyertai setiap hati dan pikiran kami di sepanjang jalan, di sepanjang aktivitas kami, sepanjang minggu berjalan ke depan. Tambahkanlah iman kami dan tolonglah kami ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Otak kami tidak paham firman Tuhan. Hati kami tidak cocok untuk firman Allah. Karena kami orang berdosa. Maka sucikanlah hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima kebenaran-Mu. Tambahkan kekuatan agar kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Roh Kudus mari bekerjalah di depan sebelum hamba-Mu berbicara akan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jemaat yang di lantai 1, di lantai 2 dan juga yang mengikuti channel YouTube kami, selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini menjadi hari yang sangat luar biasa bagi kita. Setiap sahabat itu saya merasakan sukacita yang luar biasa. Setiap hari Minggu ada perasaan yang berbeda memang dibandingkan hari-hari yang biasa. Mari kita akan membaca firman Allah hari ini seperti flyer di depan yang sudah saudara terima hari Sabtu kemarin.
saya akan berbicara topik atau tema khotbah saya, kita menerima amanat agung. Menerima amanat agung bukan hanya murid-murid yang ada di Yerusalem pada waktu itu, tapi ternyata sampai juga ke kecamatan Sedati ini. Amin saudara. Mari kita membaca dengan sukacita, inilah amanat dari Tuhan saudara untuk kita sekalian dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Di depan sini masih banyak kosong, bisa maju, enggak usah buka kursi baru. Oh anak-anak ya, yang dewasa bisa maju di sini dekat kursinya Pak Pendeta, berkatnya lebih tebal. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat 17 sampai ayat 20. Bagi jemaat yang pertama kali hadir di sini bisa angkat tangan dulu supaya saya sapa dulu, tadi belum disapa. Ya, itu ada 2 orang bisa berdiri, bisa kasih tepuk tangan dulu. Ya. Namanya Mas Jose, terima kasih. Jose Sialagan dan Pendi Graipon. Satu dari timur, satu dari barat. Kedua mereka ini adalah anak-anak saya ya. Anak-anak rohani saya, mahasiswa saya yang saya didik di Surabaya. Mereka mengunjungi saya hari ini, katanya mau belajar firman Tuhan. Ya, kok kalian tertawa ya kalau orang mau belajar firman enggak disyukuri gitu. Matius 28 ayat 17 sampai 20. Saya membaca ayat 17, jemaat ayat 18 dipandu Kak Nelson sampai ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita katakan amin untuk firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara, saya perhatikan masih agak sama dengan saya waktu SD, SMP, SMK pada masa yang lalu. Setiap hari Senin itu selalu ada upacara bendera, betul? 17 Agustus, apalagi sekolah-sekolah kedinasan, kementerian, itu pasti setiap pagi akan ada apel atau upacara bendera. Dan yang paling ditunggu-tunggu itu adalah apa saudara? Amanat pembina upacara, ya kan? Pasukan diistirahatkan, istirahat ditumpuk. Semua harus memperhatikan amanat, betul? Semua harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh inspektur upacara atau pembina upacara. Kenapa? Karena semua kata-kata yang disampaikan oleh sang pembina upacara itu adalah kata-kata yang sangat penting. Bahkan kalau ada orang tidur mendengarkannya, dibikin parodi itu di TikTok itu. Hei kamu yang tidur sana, dan Pak SBY itu, yang tidur sana. Ya kamu. Kalau mau tidur di luar sana. Saking pentingnya amanat itu. Saya pernah lihat lagi, Jenderal Panglima TNI lagi rapat, dilihat ada yang main handphone. Padahal ini Zoom loh ini, dilihat ada main handphone. Itu Mas Anu, jangan main handphone, langsung dipecat besoknya. Karena apa? Sebuah amanat itu sangat penting. Itu amanat yang biasa. Kalau hari Senin dia tidak sampaikan amanatnya, kita tidak dengar, minggu depan masih bisa diulang. Tetapi yang barusan saudara baca ini sering disebut sebagai amanat yang agung, Great Commission. Apa saudara? Amanat yang agung, atau dalam bahasa tetangga saya, Great Commission. Pesan yang sangat agung, yang gereja seringkali coba untuk menghindari. Kenapa?
Karena amanat ini dianggap sebagai sebuah beban. Karena pesan-pesan ini dianggap sebagai, aduh, gereja kenapa harus ngurusi seperti ini, kok rasanya berat. Sehingga kita mencoba untuk menghindari topik ini. Pendeta coba menghindari tema ini. Kenapa? Terlalu dianggap jadi beban. Tapi hari ini kita akan lihat bagaimana kita meresponi sebuah amanat agung yang disampaikan oleh Yesus kepada kita, kepada murid-murid waktu dan kepada kita hari ini. Kita meresponinya sebagai sebuah sukacita yang luar biasa. Amin saudara. Nah itu respon yang pertama yang harus kita lakukan adalah katakan amin. Katakan amin. Respon yang pertama untuk meresponi amanat agung, kita harus katakan amin. Tapi kita lihat ayat 17 dan ayat 18, tolong dibaca ulang. Ayat 17 sampai ayat 18 demikian. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Terima kasih. Ayat 17 jelas. Ketika mereka melihat Yesus, banyak yang menyembah dia. Murid-murid menyembah dia. Tetapi, nah ini ada kontras ya. Tetapi, ada beberapa orang yang ragu-ragu. Ini fakta saudara. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa ketika kita mengiring Tuhan, menyembah Tuhan dalam konteks ini, masih bisa muncul keraguan-raguan itu di dalam diri kita. Benar enggak Yesus ini Tuhan? Betul enggak amanat agung ini harus dikerjakan? Betul enggak firman Tuhan yang saya dengar ini harus dilakukan? Saudara, saya ingin fokus, saya belum pernah dengar khotbah tentang ini dijelaskan secara detail. Terima kasih untuk doa saudara. Di sana penulis Injil Matius mencatatkan dengan tegas, ada beberapa orang yang ragu-ragu. Ini adalah fakta. Ada beberapa orang yang ragu-ragu kepada Yesus. Orangnya saja sudah diragukan, apalagi amanatnya. Sampai hari ini masih pergumulan wakil presiden kita Bapak Gibran. Karena di masa lalu selalu diragukan. Dia bikin lapor Mas Wapres pun orang saya lihat komentar-komentar di di berita-berita itu selalu komentarnya negatif. Kalau kita sudah meragukan orangnya, apapun kinerjanya, apapun yang dikatakannya, seringkali kita akan mengatakan apa? Allah, begitu kan? Berarti keraguan-raguan ini harus mendapatkan perhatian yang sangat penting. Saya coba mengamati dari 5 hasil penelitian tentang bahayanya sebuah keraguan. Intinya dari 5 penelitian penting internasional ini. Satu bahaya yang paling berbahaya dari sebuah keraguan, dia selalu menghasilkan kegagalan. Saya ulangi pelan-pelan adik-adik ya. Namanya keraguan jangan anggap biasa. Hari ini kalimat ini harus sangat penting bagi kita. Agar kita jangan menganggap biasa kalau kita ragu-ragu kepada Tuhan. Karena secara saintifik, baik secara rohani sudah terbukti. Namanya keraguan selalu menghasilkan kegagalan. Saya cari tahu lagi mengapa penelitian ini mengatakan harus keraguan berujung pada kegagalan. Setidaknya mereka menjelaskan ada 5. Yang pertama, keraguan akan menghambat kita membuat keputusan. Betul? Pisang goreng, goreng pisang, pisang goreng, goreng pisang, pisang goreng, goreng pisang, pisang goreng. Gak usah lah. Itu saudara. Wati, Nurma, Siska. Wati, Nurma, Siska. Wati, Nurma, Siska. Siska enggak ya? Ya sudah enggak usah kawin. Akan sangat sulit untuk membuat keputusan. Keraguan-raguan akan menghambat seseorang untuk
mengambil keputusan. Akhirnya apa? Opportunity, kesempatan akan hilang. Rezeki akan dipatok ayam, kata orang Jawa sini. Kalau kita tidak cepat-cepat mengambil keputusan, ragu-ragu, maka opportunity, namanya opportunity, tidak akan pernah terulang 2 kali. Makanya kita jangan berteriak-teriak, jangan menangis kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak begini dan begini? Kalau Tuhan jawab, malu kita. Lah kemarin saya sudah kasih kamu kesempatan. Kamu tidak ambil kesempatan. Ini bahaya dari sebuah keraguan, saudara. Jangan main-main dengan ragu-ragu, apalagi kepada Tuhan. Kita akan kehilangan banyak kesempatan. Kita akan kehilangan banyak peluang. Jadikanlah aku Tuhan orang yang berhasil. Kemarin saya sudah kasih kamu peluang. Jadi tukang sapu jalanan. Kamu kira sapu jalanan itu bukan peluang. Padahal waktu sapu jalan itulah nanti kamu kupertemukan dengan Jokowi yang lagi jalan sehat pagi-pagi. Oh, gak mau kau jadi tukang sapu. Akhirnya lewat peluang itu. Dan tidak akan pernah terulang lagi. Yang kedua, kegagalan yang diakibatkan dari keraguan-raguan ini. Mengapa? Karena keraguan-raguan seringkali menurunkan kepercayaan diri seseorang. Dia akan menyerah sebelum memulai. Orang yang ragu-ragu, otomatis dia akan rasa percaya dirinya tidak akan pernah teruji. Karena apa? Gak berani Aduh gimana ya, bisa enggak nanti, aduh enggak usah lah. Akhirnya kamu tidak akan pernah mengalami apa yang disebut dengan jatuh. Apa yang disebut dengan harus mencoba, harus belajar, harus diuji. Kita akan terus menyerah dan menyerah, tidak pernah memulainya. Ini bahaya dari sebuah keraguan. Yang ketiga, engkau akan motivasinya akan cenderung berkurang. Sehingga usaha yang dilakukan tidak maksimal. Ya sudahlah, ya udah aku ikut. Ya udah ikut. Tapi dia akan jadi beban sepanjang perjalanan. Kenapa? Motivasinya tidak ada. Ya sudahlah, kan mamaku yang suruh aku kuliah di sini. Ya udahlah ikut aja lah. Sampai semester 7, sampai skripsi. Gak ada gairah hidup. Sudah waktunya mau wisuda, dia bilang apa? Salah jurusan. Dan ini terjadi saudara. Keluarga saya lagi. Sudah semester 7 betul ya. Sudah semester 7 mau skripsi pulang kampung. Bilang apa? Salah jurusan. Kalau aku bapaknya. Kayaknya kakinya udah di atas kubikin. Enak aja dia ngomong salah jurusan. Emang kemarin itu salah transfer apa uang sekolahnya? Kan enggak bisa kita bilang, maaf Pak minta uangku, salah transfer. Wah ini menyakitkan sekali. Kita akan selalu kehilangan motivasi, tidak akan maksimal dalam bekerja, dalam berumah tangga, dalam kuliah. Masa lanjut usia kita tidak akan pernah maksimal. Kenapa? Kita ragu-ragu, ya sudah ke gereja aja lah. Nanti kalau nggak ke gereja dilihat Pak Pendeta dari CCTV, mana si Anu nggak ada, mana si ini nggak ada. Ya sudah datang aja. Kasihan sekali. Dan yang terakhir, orang yang ragu-ragu ya akan mengganggu fokus kita. Kalau kita ragu-ragu, kita tidak akan pernah melihat goal. Kita tidak akan pernah melihat fokus kita. Fokus saya adalah kepastian. Kalau keraguan-raguan, maka tidak ada fokus. Ya udahlah. Inilah yang disebut dengan mengalir sajalah. Iya kalau kau mengalir nanti ke lautan yang luas puji Tuhan. Kalau ke got atau septic tank, bau seumur hidup. Jangan ragu-ragu. Yesus adalah Allah yang patut disembah. Murid-murid yang lain merasa ragu-ragu. Ketika banyak murid-murid begitu lihat Yesus yang sudah bangkit. Ini sudah bangkit.
Langsung mereka datang menyembah. Mereka langsung menyembah kepada Tuhan. Proskuneo, tertunduk di hadapan Yesus. Mereka melihat dan sekarang mereka sadar dan penuh keyakinan bahwa apa? Yesus adalah Allah yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Walaupun pada ayat-ayat sebelumnya pemerintah sedang membuat sebuah konspirasi bahwa kasih tahu kepada para penjaga, bilang ya, Yesus tidak bangkit tapi dicuri oleh murid-muridnya. Ayat sebelumnya saudara bisa baca. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, tidak ada lagi keraguan sama sekali. Mereka datang menyembah kepada Yesus. Kata tetapi ini berlanjut. Ada beberapa orang yang tidak berani atau ragu-ragu untuk menyembah Yesus. Saudara, keraguan-raguan adalah sebenarnya hal yang wajar sebagai alarm dalam diri manusia. Begitu lihat makanan, jangan langsung dimakan. Perlu ada alarm yang disebut dengan kewaspadaan. Kewaspadaan ini tidak mirip dengan ragu-ragu. Tapi sebutlah ini adalah sebuah keraguan. Tetapi kalau keraguan menguasai pikiran kita, ini yang tidak boleh. Ya kita nggak boleh sembarangan Pak, milih istri, milih suami, jangan. Jangan sembarangan. Tetapi ketika kita harus mengambil keputusan, jangan sampai keraguan-raguan yang menguasai hati dan pikiran kita. Saya coba jelaskan sedikit mengapa mereka ini ragu-ragu dan mengapa seharusnya mereka ini tidak harus ragu-ragu. Saudara perhatikan, pada waktu itu murid-murid ini sedang mengalami masa transisi. Ya, pelan-pelan ya. Agak sedikit berpikir. Pada waktu itu murid-murid sedang mengalami masa transisi. Transisi dari mana? Menyembah Yahweh yang tidak kelihatan. Dan sekarang berubah. Menyembah Yesus yang adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Dan disembah seperti Yahweh. Ini tidak mudah. Hukum Taurat jelas mengatakan tidak boleh ada Allah lain. I am that I am. Aku adalah aku, YHWH, yang pantas disembah. Tidak boleh ada makhluk, tidak boleh ada patung, tidak boleh ada wujud apapun yang disembah selain Yahweh. Itulah yang ada dalam pikiran mereka. Tiba-tiba Yesus tampil 3,5 tahun. Lalu kemudian dia bangkit dari kematian. Lalu dia menerima penyembahan secara resmi, mulailah terjadi badai teologi, mulailah terjadi badai pemikiran di pikiran di dalam hati mereka. Benar enggak ini? Benar enggak ini? Nanti kalau kita menyembah, maka kalau kita sembah, kita musyrik. Kalau kita menyembah ini manusia Yesus, maka kita sama dengan melanggar hukum. Saudara bisa paham ini? Keraguan-raguan dari beberapa orang murid ini tampaknya sepertinya bisa ditolerir atau bisa dipahami. Tetapi sesungguhnya saudara perhatikan, harusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya tidak paham akan firman Allah yang selama ini mereka dengarkan. Mereka sangat ketat dengan apa? Dengan agama Yahudi mereka. Mereka sangat ketat dengan hukum Taurat. Tetapi sesungguhnya mereka tidak memahami apa itu hukum Taurat. Yesus sudah bolak-balik mengatakan, kalau kamu membaca kitab Yesaya, pada hari ini kitab Yesaya itu sudah digenapi. Akulah dia. Dalam perjanjian lama begitu banyak nubuatan. Saya baru mengajar kristologi calon-calon pendeta kita yang nanti kita lantik bulan Mei. Saya mengajar yang pertama program khusus untuk calon pendeta muda di gereja kita. Ada 43 orang. Saya jelaskan secara detail, saya membuktikan bahwa Yesus Kristus ini adalah Yahweh yang ada di dalam perjanjian lama. Adalah Allah yang dalam perjanjian lama dan Allah yang berinkarnasi dalam perjanjian baru.
Saya buktikan semuanya, naskahnya begitu banyak, bukan cuma banyak. Melimpah ruah bahwa Yesus adalah Allah. Tapi mereka tidak paham. Berarti apa yang terjadi? Agama yang mereka anut selama ini, agama Yudaisme, hanyalah sebatas agama. Mereka tidak pernah memahami firman Allah dengan benar. Hati mereka tidak pernah mengalami pertobatan. Religion is religion. Agama tetap jadi agama. Agama, religion tidak pernah dijadikan relationship kepada Tuhan. Agama tidak pernah berubah menjadi sebuah hubungan dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Yudaisme yang kaku. Maka apa yang terjadi? Kekolotan berpikir. Maka apa yang terjadi? Sesungguhnya beberapa orang yang tidak mau menyembah Yesus ini adalah orang-orang yang tidak bertobat, adalah orang-orang yang tidak percaya. Amin saudara. Sudah lihat? Ternyata keraguan-raguan khususnya bicara penyembahan kepada Yesus. Ini tidak berbicara tentang pandangan agama. Ini tidak berbicara tentang pemikiran-pemikiran yang takut dihukum Tuhan. Ternyata ada unsur tidak percaya. Dalam bahasa Indonesia, kata percaya artinya yakin tanpa keraguan. Itu bahasa Indonesia. Yakin tanpa keraguan. Kepada Tuhan tidak boleh sedikit pun ada keraguan. Dalam bahasa Yunani disebutkan orang yang percaya itu adalah orang yang sudah bertobat dari kata metanoia. Kalau saudara tahu toko buku di Surabaya dulu namanya metanoia. Apa artinya? Metanoia artinya adalah perubahan pertobatan pikiran. Nah ini. Jadi jangan dikira orang yang bertobat itu menjadi berubah dari marga manurung menjadi margasi lain. Enggak, bukan. Namanya pertobatan itu adalah ini. Perubahan cara berpikir. Dan perubahan itu harus radikal. Perubahan cara berpikir orang yang bertobat tidak boleh gini. Tadinya dia suka mabuk-mabukan, minum mabuk-mabukan. Lalu aku sudah bertobat. Ya kalau dulu saya tiap hari, sekarang cuma sekali seminggu. Oh no, itu bukan metanoia. Karena metanoia harus radikal. Ke timur jadi ke barat. Kalau kamu tadinya ke barat, metanoia harus langsung ke timur. Tidak bisa. Timur, tenggara dulu lah Pak. Kita harus pelan-pelan ini Pak perubahan ini. Do. Itu otakmu dan otakku yang kotor. Itu caranya berpikir begitu. Berubah dikit-dikit lah. Berubah dikit-dikit lah. Emang kita tidur di kasur berubah dikit-dikit? Enggak. Metanoia harus terjadi pemikiran yang radikal. Seperti Paulus yang tadinya datang ke kota Damsyik untuk membunuh orang percaya. Berubah total. Penghujat Yesus berubah menjadi pemberita Kristus Yesus. Ini yang harus terjadi. Ada banyak murid-murid sudah mengalami metanoia, tapi ada beberapa murid ini yang ragu-ragu. Artinya apa? Mereka tidak percaya, mereka tidak bertobat, hati mereka masih tetap ditutupi oleh selaput agamawi yang menghantui mereka selama ini. Namanya percaya saudara, yakin tanpa keraguan. Amin. Namanya percaya kepada Tuhan, bahasa Jawanya itu adalah percaya bongkoan. Amin. Yakin ikut Yesus, bongkoan ikut piye itu. Ya pokoknya wes gak bisa diputus sudah. Yesus sudah. Yakin. Maka saudara perhatikan, kita akan perhatikan sejenak yang membuat keraguan di dalam hati para murid-murid ini. Salah satunya yang ada dalam pikiran mereka adalah, saya udah ungkapkan tadi tapi saya simpulkan. Ketika mereka melihat Yesus bangkit, wah. Lalu orang-orang menyembah. Lalu mereka berpikir, ini gimana ya? Apakah memang Allah sudah berubah? Apakah memang
kitab suci sudah berubah? Apakah dulu firman Allah itu sudah berubah? Saya kasih tahu bahwa Allah tidak pernah berubah. Cara Allah tidak pernah berubah. Dia tetap dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Amin, saudara? Amin. Coba nyanyi yang singkat sederhana zaman saya dulu. Tuhan Yesus tidak berubah. Yang semangatlah. Saya pun juga rupa tak berubah selama-lama. Amin, saudara. Allah tidak pernah berubah. Tadi malam PA di sini saya jelaskan bahwa konsep Allah Immanuel di dalam tabernakel sampai nanti di Yerusalem baru itu tidak pernah berubah. Lalu mengapa dulu kami menyembah Yahweh, sekarang menyembah Yesus? Apakah Allah sudah berubah? Tidak. Kamulah yang telah berubah. Satu. Atau yang kedua, kamu dan sayalah yang tidak memahami cara kerjanya Tuhan. Maka sekarang salah satu cara mengurangi keraguan kita adalah, Tuhan, berikan aku mengerti segala rencana-rencanamu. Jadi jangan curiga sama Tuhan. Ini apa Tuhan sudah mulai berubah ya? Oh tidak, kamu yang tidak paham cara kerjanya Tuhan. Coba kita baca dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang tegas. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. 1, 2, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya, terus. Bahkan ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Tetapi Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Tidak dapat memahami cara kerjanya Tuhan dari awal sampai akhir. Ini harus kita katakan pada diri kita. Itulah saya Tuhan. Kadangkala saya yang menyalahkan Tuhan. Tuhan ini pasti keliru. Tuhan ini berubah setia terhadap janjinya. Ketika kita sudah membaca ayat ini, kita harus berkata, Tuhan, akulah yang tidak paham jalan-jalanmu. Akulah yang tidak tahu rencana-rencanamu dari awal sampai akhir. Itu sebabnya berikan aku pengertian untuk memahami jalan-jalanmu ya Allah. Ini bagus sekali saudara. Ketika saudara menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, masalah-masalah kedukaan hidup, masalah-masalah persoalan ekonomi, masalah perselisihan-perselisihan yang harus dihadapi dalam rumah tangga. Perhatikan ini baik-baik. Allah tidak pernah berubah. Berkatnya untuk pernikahanmu selalu tetap dan tetap. Berkatnya untuk usaha dan pekerjaanmu itu tetap tidak berubah. Rencananya Yeremia pasal 29 ayat 11. Rancangan damai sejahtera mendatangkan kebaikan itu tetap. Lalu apa? Kamu yang tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita hanya tahu memahami jalannya ular ke kanan dan ke kiri kata pengkhotbah. Kita melihat jalannya ular ke kanan dan ke kiri. Kita melihat sikapnya ayam jago. Kita melihat jalan-jalannya semut dalam mencari nafkah. Tapi jalan-jalan hidup kita tidak paham. Maka apa doa kita? Berikan saya pengertian. Ajarku mengerti segala jalan-jalanmu ya Allah. Ini akan membuat kita tidak ragu-ragu. Tetapi murid-murid, beberapa murid ini, mereka gagal memahami Allah. Kenapa? Allah yang besar itu, Allah yang maha kuasa, maha kudus, maha hadir, maha besar, maha dan maha. Coba untuk dimasukkan ke dalam otaknya yang kecil. Hati-hati saudara, para ilmuwan-ilmuwan, para pelajar-pelajar, anak-anak yang bekerja, anak sekolah yang pintar-pintar tadi kata Pak Yepta. Ya, kalian bisa mengalahkan Pak Yepta, tapi kita mungkin masih sama-sama karena sama-sama muda ya. Pak Yepta udah kalah aku sama orang ini, tapi sama Pak Stephen masih bisa mungkin ku lomba kalian. Ya, maksudnya nanti kalau saya udah tua juga enggak bisa, udah ketinggalan lagi. Tapi hati-hati
Kita manusia ini seringkali untuk memahami Allah, kita ambil itu Allah yang besar itu, masukkan ke otak kita, masukkan ke rumus matematika, masukkan ke rumus ekonomi, masukkan ke rumus fisika, masukkan ke rumus komunikasi, masukkan ke rumus dan pasal-pasal hukum. Kita kerangkeng itu Allah dalam otak dan pikiran kita. Segala sesuatu yang tidak masuk akal tentang Allah dalam ilmu hukum, dalam ilmu ekonomi, kesimpulannya adalah Allah itu tidak ada, Allah itu tidak benar, Allah itu salah merancang. Itulah kita manusia. Ini penting saya ulangi sekali lagi, yang membuat orang ragu-ragu, para kaum skeptisism, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Kenapa? Mereka merangkum seluruh jagat raya. Mereka merangkum Allah itu adalah sebuah ilmu yang hanya kecil. Allah itu kecil, lalu dimasukkan kepada tempurung kepalanya lewat SKS dalam perkuliahan. Lewat salinan-salinan jurnal, lewat salinan-salinan buku, maka mereka mengatakan, I am God. Berarti kita Tuhannya. Kenapa? Karena berhasil kita masukkan Allah ke otak kita, berarti Allah hanya Allah kecil. I am the truly God. Akulah Tuhan yang sebenarnya. Berbahaya. Orang-orang yang bisa berpikir, orang-orang yang intelektualnya tinggi, orang-orang yang punya uang, sulit sekali masuk surga. Minggu lalu saya berkhotbah tentang itu. Sulit sekali, Yesus sendiri yang bilang. Orang yang beruang, orang yang pintar mengelola sesuatu, sulit sekali masuk surga. Makanya Yesus bilang, itu jangan halangi anak-anak kecil itu datang kepadaku. Kenapa? Mereka itu tidak ada keraguan. Anak kecil lihat api dikira temannya, masuk ke api. Dia lihat air yang dalam, dia masuk ke air. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya. Seperti itulah mereka percaya kepada aku. Jangan halangi mereka datang, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tapi orang kaya lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam surga. Wow. Lebih mudah seekor gajah masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang pintar masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak mengenal Tuhan. Ayat yang barusan itu saya tambahkan, Stephen Manurung pasal 5 ayat 2. Seekor gajah yang besar masuk ke dalam. Saya ingin memberitahu kepada kita, keraguan ini muncul karena apa? Kita terus bergejolak dalam pikiran kita. Benar tak? Oh, Yesus itu mati di kayu salib, dia bangkit. Masa dia Tuhan yang layak disembah? Masa dia adalah pencipta? Masa itu terus masa gosong. Saudara, mari kita memiliki sikap, ternyata penting sekali. Kita memiliki sikap seperti anak-anak yang polos. Penjahat, maling datang, sini nak, datang dia. Karena dia tidak punya presuposisi, dia tidak punya anggapan-anggapan dalam pikirannya. Bapak ini jahat, ini Tuhan ini jahat, ini jangan curiga terus, dengar khotbah hari Minggu, curiga terus, paling pendeta sentimen, itu untuk istri saya, itu untuk ini, pulang, lah kau kan, hosa kau sampai di rumah. Kenapa? Terlalu banyak badai keraguan di dalam pikiran kita. Bicara tentang Allah tidak lain hanya oleh karena iman. Amin saudara. Saya ulangi, perhatikan kata-kata ini saya tulis. Murni ini produk saya. Bicara tentang Allah tidak lain hanya bisa diresponi lewat iman. Amin. Bicara tentang kehendak Allah dan rencananya tidak lain hanya kita katakan kata amin. Oke? Mengenal Allah hanya dengan iman, memahami kehendak Allah cukup hanya dengan kata amin. Setiap kali kita mendengarkan firman Allah,
Beruntungnya jemaat ini. Kalau engkau selalu mengatakan amin. Jangan curiga saudara. Jangan lemparkan berkat itu kepada orang lain. Itu untuk dia. Memang suamiku itu yang emosian. Cepat-cepat tangkap. Itu untuk saya ini orang berdosa. Suami saya pemarah, saya lebih pemarah. Cuma saya simpan-simpan aja, meledaknya kapan. Sama saja. Mari kita bersikap seperti Rasul Paulus. Kalaupun ada orang berdosa, dia bilang, akulah yang paling berdosa di antara mereka. Oh bagus sekali. Sikap yang rendah hati itu akan menjadi tempat kalau air ditumpahkan. Mana tempat yang paling rendah, bagian yang paling rendah, dialah yang mendapatkan air yang terbanyak. Amin. Tapi orang yang tinggi hati, dicurahkan air sebanyak-banyaknya dia akan terus kering. Kenapa? Air sifatnya selalu turun di tempat yang rendah. Gersang hidupmu. Kamu kira pengetahuanmu bisa memuaskan dahaga batinmu? Tidak bisa. Kamu kira duitmu bisa menyelesaikan dahaga rohanimu? Tidak bisa. Lihat hari-hari ini banyak orang-orang kaya bunuh diri. Mau artis kek. Siapa lagi? Yang baru-baru meninggal 30 sekian tahun di Korea Selatan. Sheng Chongpeng. Oh, saya lihat dia lebih terkenal dari saya. Subscriber saya cuma 2.600. Dia juta. Gajinya dia beda-beda tipis dengan saya. Nolnya aja yang lebih banyak dia. Tapi dia yang bunuh diri. Saya masih khotbah hari ini. Saya masih khotbah. Jadi jangan pernah bilang, harta akan menolong hidupku. Duit, kepintaran akan menolong hidupku. Tidak saudara. Beruntunglah kita kalau kita bisa mengatakan kata amin. Apa artinya amin? Ya, ini adalah kebenaran. Amin. Saya pengen kalau khotbah gitu ya di jemaat ini, karena kita juga Pentakosta, nggak salah lah. Begitu saya khotbah bilang amin. Jangan kalau saya bilang ada amin, ada. Jangan. Waktu khotbah gitu kamu terdorong, ini adalah kebenaran, gitulah. Amin gitu. Lain kali nanti kalau saya ingat saya bawa di sini coklat 5, siapa yang meresponi firman dengan aminnya lebih keras, pulang dapat 1. Tapi itu baru rencana. Itu sudah. Amin artinya, ya ini adalah kebenaran. Yang kedua, ya ini dapat diandalkan. Amin artinya adalah, ya saya percaya kepada itu. Jadi artinya apa saudara? Bolak-balik kita ke sini amin-amin. Bolak-balik kita ke gereja ini, ngapain ke gereja? Amin-amin. Tapi enggak pernah, hidup kita itu enggak pernah stabil gitu. Karena kata amin sudah kita jadikan seperti mantra. Kalau selesai doa enggak pakai kata amin, seperti minum kopi gini. Yang lain kita anggap amin itu adalah ahnya itu. Sesuatu yang bisa dilakukan bisa juga enggak. Padahal kalau kita bilang amin, nanti kita berdoa, ada doa syafaat. Jemaat akan didoakan, cepat bilang amin. Ya ini adalah kebenaran. Maka pulanglah penuh dengan pengharapan. Saudara perhatikan kata keraguan-raguan dalam nats tadi yang kita baca, Matius pasal yang ke-20. Kata keraguan-raguan yang dipakai di sana adalah, saya tidak usah sebutkan bahasa Yunaninya, itu dari 2 kata. Ya, dari 2 kata. Yang pertama arti kata distazo gitu ya. Saya sebut saja. Dis itu artinya adalah 2 kali. Ya, berarti diskualifikasi gitu kan. Berarti gagal dia gitu. Dan yang satunya adalah ganda. Berarti artinya kalau orang ragu-ragu dalam bahasa Yunani yang Yesus pakai itu, artinya adalah gini. Orang ini suka berpikir bercabang. 2. Orang ini selalu mendua hati. Orang ini selalu mengulang-ulang pikirannya. Sudah diputuskan kemarin, diulangi lagi. Itu ragu-ragu. Jadi bukan ragu-ragu yang waspada tadi ini, kalimat yang dipakai ragu-ragu di sini adalah
Ternyata mereka adalah orang yang bercabang hati, orang yang mendua hati. Karena banyak kaum muda di sini, saya bilang sama kalian, jangan kawini, jangan berpacaran dengan orang yang mendua hati. Orang yang ragu-ragu ini jangan berpacaran sama dia. Kalau dia ragu percaya Yesus, sembah Yesus atau tidak, wah sudah, putuskan saja. Loh, tapi Pak, aku sudah kadang mencintai dia. Nanti kamu susah hidupmu. Jangan menikah dengan orang yang mendua hati. Ya udahlah, nikah aja, dicoba-coba aja. Bah, kamu kira ini mau beli baju? Coba-coba aja, enggak bisa. Kalau ragu, orang itu ragu ikut Yesus, sudah. Sampai di sini saja hubungan kita. Besok lanjut lagi. Jangan. Amin saudara. Orang ini mendua hati, kalau diterus-teruskan berbahaya. Inilah akibat orang yang mendua hati. Saya tutup khotbah saya dengan di sini. Sampai di sini saja. Kita baca. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat 7. Mari baca ya. Yang ragu-ragu hari ini pulanglah dengan keteguhan hati. Amin. Karena ragu-ragu merugikan sekali. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca dengan keras 1, 2, ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, ya, dan sama sekali jangan bimbang. Mendua hati terus. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Apa itu? Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh Ayat angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tambah bonus ayat 8. Ini yang ragu-ragu. Terus 2 ya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang. Orang yang ragu-ragu adalah orang yang tidak stabil hidupnya. Seperti gelombang laut. Tergantung kemana angin bergerak, kesitulah dia. Diombang-ambingkan hidupnya. Sulit sekali mengambil keputusan, terombang-ambing, tidak mau menghadapi risiko. Ada teman saya menciptakan lagu begitu dulu zaman saya. Ada angin timur, kau pergi ke barat. Ada angin barat, kau pun ikut ke barat. Cinta-cinta karet, sana sini lengket. Nah, gitulah kira-kira. Bimbang dalam hidupnya, tidak stabil orangnya. Orang ini adalah orang yang tidak punya komitmen. Mudah berubah-ubah. Dan yang paling penting, saudara perhatikan. Ayat yang ke-6 tadi, ayat yang ke-7, orang, ini topiknya tentang doa. Orang yang ragu-ragu jangan mengira bahwa doamu akan dijawab oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Ternyata doamu tidak dijawab Tuhan selama ini, kamu panjang doanya. Ternyata kamu orangnya yang ragu-ragu kepada Yesus. Amenmu tidak benar. Bapa di surga tolonglah gini. Amin. Aminnya sudah disebut. Tapi kamu ragu-ragu. Yakobus mengatakan, jangan kamu mengira kamu akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ini tentang doa ini. Saya tidak usah baca ayat sebelumnya. Ini bicara tentang doa. Banyak orang berdoa, tapi seperti gelombang laut hatinya. Ragu-ragu kepada Yesus. Mari kita belajar saudara. Ketika kita berdoa, begitu amin buka mata, belum ada yang kita doakan. Jangan bimbang. Ketika Abraham percaya kepada Tuhan, anakmu nanti seperti pasir di pantai, seperti bintang di laut. Amin, begitu amin, dia keluar saudara. Dia lihat, di mana anakku ini berceceran. Enggak ada anaknya. Belum ada anaknya. Tapi Tuhan mencatat, imannya Abraham aku catat sebagai kebenaran. Jangan bimbang, jangan ragu. Kenapa? Mata kita ini ada di dalamnya ilusi namanya. Di dalam mata kita ini memiliki ilusi-ilusi kehidupan. Nanti kita akan bisa melihat seperti melihat pocong, melihat Cinderella, melihat
melihat hantu. Sebenarnya bukan hantu yang kau lihat. Ilusi dalam dirimu karena beratnya tekanan hidup, banyaknya persoalan membuat engkau melihat hal-hal yang ditipu oleh matamu. Kamu tidak pernah matamu tertuju kepada janji Tuhan. Matamu tidak pernah tertuju kepada Tuhan sehingga muncullah banyak ilusi-ilusi. Ada waktu kosong kamu termenung, kamu lihatlah ada tukang becak bawa uang ke kamu kan. Dalam keadaan kita terpuruk, akhirnya kita termenung-termenung. Ada ilusi-ilusi yang ngawur-ngawur, justru itu yang kita percaya. Kerasukan ini Pak, kerasukan ini Pak. Tidak semua orang kerasukan. Saya sudah buktikan beberapa waktu lalu. Begitu saya usir setannya, saya sudah lama saya perhatikan. Karena bagi saya 7 menit cukup nangani orang kerasukan. Lebih dari situ harus ada pertanyaan ulang. Jangan-jangan bukan kerasukan. Saya sudah tangani 7 menit. Loh kok sembuh nggak sembuh, sembuh nggak sembuh. Saya lihat, saya perhatikan. Ini nggak beres ini. Saya bilang sama dokternya, ada obat penenang enggak? Enggak ada Pak, apa yang ada? Demakolin sini, ada paracetamolnya 500 gram itu, 500 miligram. Saya gerus, saya kasih minum, saya bilang tunggu 7 menit. Enggak sampai 7 menit, dia bilang, mengapa saya ada di sini? Berarti bukan kerasukan, kenapa? Ada banyak tekanan hidup, ada banyak beban-beban di dalam dirinya yang membuat dia ragu-ragu mengikut Yesus. Akhirnya orang ini seperti di persimpangan, ditarik oleh kehidupan, ditarik oleh Yesus. Akhirnya kamu habis setengah mati. Jangan bimbang, jangan ragu. Kamu akan gila. Kita akan stres. Teman saya pelayanan pengusiran setan, 85% yang dia tangani adalah orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen paling banyak melontarkan keraguan kepada Tuhannya. Kenapa? Dia tetap berdoa, dia kata amin, tetapi fakta kehidupan dia lihat berbeda. Akhirnya terjadi sebuah kegilaan dalam pikirannya. Muncullah banyak ilusi. Tadi aku lihat di sana ada setan Pak di lantai 2. Aku lihat tadi di sana ada orang manggil-manggil saya. Bukan, yang manggil-manggil kamu itu adalah tipuan dari pikiranmu yang tidak pernah percaya kepada Yesus. Saya tantang orang-orang seperti ini menerima Yesus, betul dia tidak mau terima Yesus. Karena apa? Itulah yang membuat kita menjadi seperti orang yang gila. Jangan anggap sepele keraguan-raguan, apalagi kepada Tuhan. Setiap kali kamu berkata dalam nama Yesus, amin, udah jalani hidupmu. Amin saudara, jalani hidupmu, jangan ragukan apa yang sudah kamu doakan. Jalani hidupmu, jangan ragukan apa yang sudah kamu katakan kepada Tuhan. Jalani dan gapailah cita-citamu dengan doamu itu. Jalani. Saudara perhatikan, saya tidak sempat lagi khotbahkan. Cara menjalani hidup setelah amin, mereka menyembah Tuhan waktu itu. Setelah amin, apa yang terjadi? Mereka akan menghadapi siksaan di Yerusalem. Mereka menghadapi persoalan setelah Yesus naik ke surga. Mereka akan dianiaya. Tapi bersyukur, saya kasih oleh-oleh terakhir. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Dia lihat yang ragu-ragu hati Yesus, kasihan. Kasihan murid-muridku ini, aku akan naik ke surga sebentar lagi. Kasihan mereka masih ragu-ragu. Lalu diteguhkan oleh Allah. Betul, orang yang percaya Yesus semuanya tidak akan berjalan sesuai harapan. Yang enak-enak, yang baik. Tidak, kamu akan tetap menghadapi tantangan hidup. Tapi rahasianya ada di sini. Matius 20 ayat yang ke-18 sampai 19, pemain musik bisa tampil ke depan. Matius pasal yang ke-20 ayat 18 sampai yang ke-20. Inilah sikap Yesus menghadapi keraguan. 1, 2, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Terus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20,
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang keras, dan Dan ketahuilah aku menyertai Immanuel, kamu terus senantiasa sampai kepada akhir zaman. puji Tuhan. Saudara hadirlah pada tanggal 15 Desember, waktu perayaan Natal kita. Kita akan bicara tentang topik ini. Aku akan menyertai kamu. Christmas, Natal itu bersama dengan Tuhan. Immanuel datang. Kalau Anda ada keluarga, undang juga keluarganya, minta undangan di panitia, tapi daftarkan namanya ya. Karena kursi kita cuma cukup 150 orang. Datang mendengarkan khotbah tentang Immanuel ini. Oh puji Tuhan, kita siap menghadapi tahun 2025. Yang membawa teman atau keluarga didaftarkan ke panitia. Supaya apa? Supaya tahu jumlahnya, karena kursi kita terbatas. Kita Natalnya di sini, tidak ada sewa gedung di sini, 150 orang saja. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi ya. Ya, bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidup kami Tuhan. Oh terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tak ada keraguan sedikit pun menyembah-Mu Yesus. Engkaulah pencipta hidup kami. Engkau yang sudah bangkit dari kematian. Engkaulah Allah, layak disembah, layak diagungkan, bagaikan bejana, haleluya, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, haleluya, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. jadikanku alat-Mu Tuhan. Ku Allah Dalam rumah-Mu, inilah hidupku, ini hidup kami di Tuhan. tangan-Mu, bentuklah suruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Katakan jemaat Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, Amin. sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jemaat jangan ragu kepada Tuhan kita. Jangan bimbang sedikit pun, karena orang yang bimbang tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Jangan ragu sedikit pun. Anak-anak muda, masa depanmu indah di hadapan Tuhan. Jangan ragu sedikit pun karena melihat ada persoalan, engkau ragu. Benar enggak ini? Masa depanku indah dalam Tuhan. Ya sudah, pindah aja agamanya. Jangan saudara. Itu adalah jembatan step by step untuk mencapai apa yang sudah Tuhan janjikan. Kepadaku telah diberikan kuasa, kata Yesus. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada saudara yang percaya kepada Tuhan. Jalani hidup. Percaya kepada apa yang sudah kamu doakan. Jangan ragu, jangan bimbang. Mari berdiri bersama-sama. Teguhkan hatimu. Jangan ragu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Oh, ini hidup kami Tuhan. Di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, Inilah
seperti-Mu Yesus Tuhan. Mau seperti-Mu Haleluya, kami bersyukur. sempurnakan Kasih Tuhan. dalam senam jalanku, Memuliakan-Mu Tuhan. memuliakan Ku mau seperti-Mu Yesus. mau seperti-Mu Yesus. Mari ambil waktu, teguhkan iman dan percayamu kepada Tuhan. Jangan ragu. Dalam senam jalanku, memuliakan nama. Dalam setiap jalanku memuliakan-Mu. Dalam senam jalanku, Mari ambil waktu, memuliakan naikkan syukur-Mu kepada namamu. inilah hidup kami Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Teguhkanlah iman kami. Teguhkanlah iman jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak ragu mengiring Yesus Tuhan. Oh, yang ragu-ragu diteguhkan pada hari ini. Teguhkan iman kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Tambahkan iman kami ya Allah. Ke depan, setelah kami pulang dari gereja ini, suasana yang kami hadapi bisa berbeda. Seringkali membuat gelisah. Sampai di rumah, sampai di pekerjaan kami banyak diganggu. Hati dan pikiran kami diganggu lagi. Namun kami punya Roh Kudus. Engkau telah memberikan kuasa itu kepada kami. Kami akan cakap menghadapi segala perkara. Sekali lagi Tuhan, teguhkan iman kami. Khususnya umat-Mu yang menghadapi pergumulan. Di tengah-tengah badai-badai pemikiran mereka. Bergejolak di dalam hati mereka. Antara Kristus dan meninggalkan Kristus. Ketetapan hati untuk mengiring Yesus. Biarlah firman-Mu terus berbicara di hati dan pikiran kami. Dimuliakanlah nama-Mu. Engkau layak disembah. Yesus Kristus Allah kami. Yahweh pencipta langit dan bumi. Kepadamu kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Karena itu kita mau memberikan persembahan kita yang kedua. Kita kembali menundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat ini kami diberikan kesempatan lagi untuk kami mengembalikan milik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada pelayan persembahan kami persilahkan. Atas segala pengorbananmu.
Kita akan mendengarkan pengumuman pada Ibu Gembala, kami persilahkan. Pengumuman kita sepanjang ibadah minggu ini. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian ada hari Sabtu akan ada ibadah youth. Nanti untuk pengumumannya akan di-share di grup Healing Site. Hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 8 pagi. Kemudian dilanjut dengan sekolah minggu jam 10 pagi. Kembali kami infokan untuk kita semuanya, perayaan Natal kita akan diadakan pada tanggal 15 Desember jam 5 sore ya. Undangan sudah ada di panitia bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengundang teman saudara atau pacar mungkin ya, boleh aja. Silakan minta, bisa melalui undangan elektronik ada di grup, ada di panitia, atau dan untuk orang tua yang mungkin susah untuk elektronik, kami juga menyediakan undangan secara bentuk kartu ya. Jadi silakan diberikan dan tolong dilaporkan bagi kami siapa saja yang diundang supaya kami bisa mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, terutama konsumsinya supaya nggak kurang gitu ya. Jadi perlu diinfo supaya kita nyaman semuanya. Jadi kita bisa bersama-sama pada hari hanya juga semua bisa terjamin dengan baik ya. Tolong diinfokan kepada kami siapa saja yang Anda undang ya. Kita memang estimasi undangan kita sekitar 150 orang di tempat ini. Nanti akan di-arrange atau diatur dengan baik supaya kita semuanya nyaman ya. Tetap kami masih membuka kesempatan buat kita semuanya, bagi yang masih rindu untuk memberi persembahan bisa melalui kantong kolektor, bisa juga langsung ke bendahara, atau bisa juga melalui barcode di depan kursinya atau di belakang kursinya ya. Silahkan memberikan persembahannya dengan memberikan keterangan untuk persembahan Natal ya. Itu saja info yang bisa kami sampaikan. Kalau ada informasi lain kami akan info di grup kita, atau Anda yang butuh informasi silakan menghubungi kami ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oh ya, saya bantu doa besok. Saya akan berangkat ke Medan karena kondisi mama saya yang sudah kritis. Saya rindu masih bertemu dengan beliau dalam kondisi masih hidup ya. Saya tidak ingin menemuinya dalam kondisi tidak hidup. Jadi besok kami sudah putuskan saya akan pulang dulu ke Medan karena kondisi mama saya sudah dari rumah sakit, dan saya tidak tahu kehendak Tuhan. Untuk segala kehendak Tuhan seperti firman tadi, saya hanya berkata amin, tapi saya mau memberikan diri saya untuk mungkin beberapa saat saja melihat atau merawat mama saya. Saya tidak tahu. Mohon bantuan doanya. Perjalanan besok sampai ke Medan, rencana besok akan berangkat pagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Doa syafaat. Mari sidang jemaat kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Sungguh kami memuji Engkau, meninggikan namamu yang kudus. Kuduskan, layakkan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala Bapa. Engkau yang menolong hambamu dalam setiap pelayanan yang dikerjakan. Engkau yang buat berhasil Bapa. Jadikanlah berkat dimanapun keberadaan Bapak Ibu Gembala, khususnya dalam mengembalakan sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Membawa umat-Mu semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan setia dalam mengikuti Engkau Bapa. Berkati juga kedua putrinya. Biarlah kasih Tuhan, hikmat Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, juga kami berdoa buat mama daripada Ibu Gembala yang saat ini sedang sakit kritis di Medan Bapa. Tuhan, mohon pertolongan-Mu Bapa. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga khususnya buat keluarga yang sedang merawat Bapa, damai sejahtera Allah menyertai mereka. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai buat keluarga, sehingga kesatuan, keteguhan dalam hidup mereka. Mereka merawat mamanya dengan baik Bapa. Dan tim medis yang bekerja juga Tuhan, hikmat-Mu yang menyertai Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan juga untuk perjalanan besok Ibu Gembala, Bapak biarlah Engkau menolong, yang menyertai dari Surabaya dan hingga sampai di Medan bertemu dengan keluarga, penyertaan Tuhan sempurna Bapak. Dan juga biarlah segala kendaraan yang ditumpangi Tuhan, Engkau juga yang menyertai Bapak. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapak. Hamba serahkan dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Tiwi, Mama daripada Yosi dan Yui yang saat ini dalam keadaan sakit Bapak. Kepada-Mu Tuhan kami mohon Bapak. Mohonlah anugerah-Mu Tuhan untuk Ibu Tiwi ini, biarlah kesembuhan, keteguhan dalam hatinya, damai sejahtera Allah menyertai hidupnya Bapak. Dan segala obat-obat yang dikonsumsi, Tuhan yang bekerja, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupannya Bapak. Tuhan menolong Ibu Tiwi Bapak, biarlah kesehatan, kekuatan menyertai kehidupannya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat mahasiswa Politeknik yang saat besok akan ujian akhir Bapak. Tuhan menolong mereka dalam mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah mereka pelajari Bapak. Hikmat-Mu menyertai mereka Bapak. Mampukan mereka menjawab segala soal-soal yang akan dihadapi Bapak. Tuhan teguhkan hati mereka Bapak. Damai Tuhan, damai sejahtera Tuhan juga menyertai kehidupan mereka, sehingga memberikan yang terbaik, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan Bapak. Hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu dalam proses ujian mereka dalam minggu-minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan juga kami berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak kecil hingga lanjut usia Bapak. Tuhan, Engkau mengasihi umat-Mu, Engkau mencintai umat-Mu di tempat ini Bapak. Biarlah semakin hari mereka semakin dewasa mengenal Engkau, semakin hari mereka semakin setia dalam mengikuti Engkau Bapa. Kau berkati mereka, teguhkan dan kuatkanlah hati mereka dalam menjalani hari-hari mereka, segala pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Engkau yang menolong mereka Bapa, memberikan kekuatan, kemampuan Bapa. Biarlah lewat firman Tuhan yang mereka dengar dan juga yang mereka baca lewat firman Tuhan, Tuhan mampukan mereka Bapa. Biarlah iman mereka semakin bertumbuh Tuhan. Kau berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang buat berhasil Bapak. Dan juga studi mereka, sekolah mereka, Tuhan memberikan hikmat-Mu, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat panti di tempat ini Tuhan, mulai dari Ibu Selvi sebagai koordinator di tempat ini. Tuhan yang memampukan hamba-Mu dalam memimpin panti ini Bapak. Hikmat-Mu menyertai Bapak. Dan juga para pengasuh yang memberikan hidupnya mereka untuk melayani tempat ini Tuhan. Tuhan teguhkan dan kuatkanlah hati mereka untuk memberikan yang terbaik lewat pelayan di tempat ini Bapak. Tolong mereka Bapak. Biarlah damai sejahtera Tuhan juga menyertai, Kau berkati keluarga mereka Bapak. Dan juga para om-om di tempat ini Tuhan. Engkau yang menolong para om-om di tempat ini Bapak. Biarlah tetap mereka berseru kepada Tuhan. Berkati panti ini Bapak. Biarlah panti ini menjadi berkat di lingkungan ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk acara Natal tanggal 15 Desember mendatang Bapak. Tuhan, panitia telah dibentuk dan juga segala acara-acara telah dimulai Bapak. Tuhan menolong acara Natal di tanggal 15 Desember Bapak. Biarlah kesatuan, damai sejahtera Tuhan juga menyertai panitia. Dan Tuhan menolong Bapak untuk acara tanggal 15 Desember Tuhan. Dan khususnya kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan diperdengarkan bagi kami Tuhan. Persiapkanlah umat-Mu, persiapkanlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan berbicaralah Tuhan melewat firman-Mu Tuhan. Dan banyak orang diberkati lewat acara Natal mendatang Bapak. Dan juga segala kebutuhan biaya yang akan diperlukan Tuhan. Engkau menjadi sumber berkat bagi untuk panitia, dan biarlah Tuhan memampukan yang Engkau mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kau mengasihi bangsa kami, Kau mengasihi presiden kami berserta dengan wakilnya Bapak dan jajarannya Tuhan. Bapak, mampukanlah mereka memimpin negara kami, memimpin bangsa kami Tuhan. Berilah mereka hikmat-Mu Tuhan. Berilah mereka kemampuan Bapa. Segala program yang akan direncanakan Tuhan,
biarlah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga segala program yang direncanakan terwujud nyata untuk masyarakat di negara kami Bapa. Damai sejahtera Allah menyertai bangsa kami, damai sejahtera Allah menyertai negara kami Tuhan, mulai dari presiden hingga jajarannya sampai terendah RT RW. Tuhan yang menolong, yang memimpin negara kami Bapa. Biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini Bapa, yang berikan hidup mereka, para misionaris, bagi yang di kota, di desa. Tuhan mampukan mereka. Pakailah para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil-Mu. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang diselamatkan oleh karena mereka mendengar Injil-Mu Bapa. Tuhan tolong mereka, segala tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau yang menjadi sumber pertolongan mereka dalam hidupnya Bapa. Tuhan memberikan keteguhan dan kuatkan hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah segala permohonan kami pertaruhkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah semua kehendak Tuhan yang jadi atas segala permohonan kami. Terima kasih Bapak. Sidang jemaat saya undang bangkit berdiri, kita akan berdoa seperti yang Yesus ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkatlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan membuatlah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat, arahkanlah hatimu kembali dan bawalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi kita, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal yang kudus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian. Disertailah engkau di sepanjang jalanmu, diberkatilah apa yang dikerjakan tanganmu, berhasillah karena engkau dikasihi oleh Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat ini bersama dengan engkau seisi rumahmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.